bayi sampai sekarang. Ini umur Geos 1 hari, masih di rumah sakit. Aku PKL Aradana Sangkara Nusantara, artinya membawa kebenaran dan keadilan. Saya nama Pate Peso. Satu, dua, tiga. Ada terbuat gigi jauh di tengah laut. Ini papa dan mamaku. Bapakku bernama Duli, mamaku bernama Eli. Ini mamaku, hamil. Aku juga belajar berdiri saat umurku 8 bulan. Nama saya Purumai. Kita memain alat-alatan. Hap, ya kalah. Hap, ye menang. Hap, ye menang. Ya kalah. Nah, begitu teman-teman. Itu nama bermain alat-alatan. Kita. Ini saya Bayu, bapaknya Tara dari kelas Percaya Diri. Belajar Tara ya, dengan metode yang Giwar itu bagi kami saat ini surprise. Walaupun ketika Giwar bagi saya pribadi kan semacam perenungan mendalam. Jadi itu perwujudan dari perenungan mendalam yang bebas nilai benar salah baik buruk, lalu dia juga bukan solusi, tapi lebih mendorong warga sekolah untuk inisiatif, untuk kreatif, untuk artinya improvisasi dari sesuatu yang ada. Nah, ini yang kenapa saya katakan sekarang, karena sebelumnya ini ketika kita mungkin lampau, ini menjadi hal yang lumrah. Tapi sekarang, kayak waktu awal, saya sedikit agak ini kalau modelnya kayak gini, saya harus menyiapkan banyak bahan, saya harus menyiapkan banyak peralatan, yang ini harus saya beli dalam kondisi yang sekarang dibatasi, baik jam maupun toko yang buka. Ini kan sesuatu yang bagi saya juga agak sulit. Tetapi dengan metode ini ternyata bagi saya, wah ini jadi pas gitu loh. Jadi sebetulnya inilah yang membuat kami semua di rumah menjadi merasa lepas merdeka. Ya hanya memanage bagaimana mood Tara ini agak karena moodnya yang kita nggak bisa kontrol begitu. Jadi mungkin dalam proses belajar dia lebih senang ketika dia bertatap muka dengan teman-temannya. Tetapi kalau Zoom saya bisa memaklumi mungkin dia agak kebingungan dengan banyak layar, banyak orang, yang mungkin ketika semuanya buka mic dia bicara, dia juga kebingungan. Tapi ketika fit call, dia kok merasa sense di situ. Nah ini bagi saya, oh luar biasa. Cuman ya saya juga nggak tahu saya harus minta maaf atau apa, karena untuk durasi waktu ini agak molor-molor, karena saya juga harus menunggu mood yang ini saya juga nggak bisa paksakan. Saya perkenalkan, nama saya Eli, saya mamanya Semi, Samuel, panggilannya Semi. Kalau apa maksud saya, saat masuk ke sekolah ini dan dikenalkan visi misi, awalnya sih kepo ya, apa itu Giwar? Karena saya baru dengar, saya orang Surabaya soalnya, jadi enggak begitu familiar gitu loh. Terus ketika melihat videonya, terus diajak untuk projectnya gitu ya, saya nggak begitu asing lagi gitu. Karena sebenarnya saya sudah melakukan hal itu dari saya umur 2 tahun, menemani Semi, kemudian membuat aktivitas, membuat tema tiap minggu, jadi berganti-ganti terus gitu. Karena Sam itu
saya kasih gadget umur 4 bulan. Ya, jadi edik. Yang dari babling-babling jadi mute. Terus saya masukkan sekolah umur setahun, dia tertinggal, jadi anak yang tertinggal di kelas. Jadi kalau ada rapotan itu ya, tiap 4 bulan, itu minus semua kayaknya. yang plus itu hanya kinetis. Jadi dia tidak bisa fokus, dia tidak bisa duduk, dia tidak bisa mengikuti kelas, dia tidak bisa begini, pokoknya ya karena itu adalah efek dari screen time yang banyak sekali. Saya kasih itu karena saya butuh waktu untuk mengurusi hal lain. Gitu. Dan akhirnya saya sadar, nah mulai itu saya menemani. Dengan kondisi finansial yang kurang bagus gitu. Jadi saya membuat aktivitas buat Sam itu Montessori inspired. Jadi tidak beli aparatusnya yang mahal-mahal gitu, peralatan yang mahal-mahal. Jadi yang di saya seadanya, apa yang ada di sekitar saya. Jadi saya mencari alternatif. Saya mencari inspirasi dari Pinterest, dari IG-nya mama-mama dari luar negeri. Jadi saya mikir, ini kali nggiwar kali ya. Saya memang tidak tahu arti nggiwar, tapi saya merasa saya sudah nggiwar di situ. Seperti itu. Nah, kemudian saya tinggalkan screen time-nya karena itu salah. Terus dari umur 2 tahun itu sampai sekarang. Jadi ketika masuk ke sekolah eksperimental Mangunan itu jadi kayak wah, jadi klop banget ya. Kayak wah, ini kayak tidak asing lagi gitu loh. Kita bisa sama-sama gitu, kayak merasa wah, ini nanti asik banget ini buat kami berdua gitu. Seperti itu. Jadi kalau buat saya sih tidak asing dan malah excited kami berdua itu. Jadi ditunggu-tunggu, ini proyeknya apa lagi ya? Ini nanti digabung sama proyek kita gimana gitu. Jadi asik gitu. Seperti itu. Yang bikin kendala itu buat saya, kan sekarang saya buka online shop karena masa pandemi. Jadi ya butuh tambahan gitu. Ya puji Tuhan, online shop saya itu tiap hari ada pesanan. Nah, jadi membuat Jadi saya harus menjadwalkan lagi waktu-waktu saya itu harus lebih baik lagi, harus mana yang prioritas lagi supaya saya bisa on time mengerjakan tugas sekolahnya. Dia juga ada waktu untuk aktivitas yang biasa dia lakukan. Jadi dari 2 tahun sampai sekarang itu dia udah terbentuk ritmenya. Jadi ketika saya sodorkan project itu tidak ada ya oke gitu, langsung ditangkap. Jadi buat Sam aktivitas itu project itu bukan hal, jadi dia tidak perlu penyesuaian atau apa, dia langsung tangkap gitu karena ritmenya udah terbentuk dari umur 2 tahun sampai begitu. Jadi kalau untuk project itu dengan Semi tidak ada masalah, yang kendalanya malah sayanya tuh yang harus lebih pintar-pintar bagi waktunya seperti itu. Saya nggak ada pembantu, harus bacain buku Semi, harus jawab pertanyaan Semi, harus cuci piring juga, harus ngisi mainan di Tokped, di Shopee. Ya ini tantangan buat saya, jadi harus lebih memanage lagi seperti itu. Saya Hengki, Papa dari Keira, dan istri saya Niken. Keira dari kelas A, kelas Gembira. Saat ini kami tinggal di Sambiroto Purwomartani. Nah, di rumah ini kami ya cuma bertiga ini, makanya ini anak jadi ngikut terus, ini nggak bisa disuruh main sendiri, jadi maaf ini harus ikut di layar. Nah, kesulitan kami sekarang ya selama pandemi kebanyakan di rumah,
karena istri juga WFH dari rumah juga, jadi jarang aktivitas di luar untuk saat ini. Terus dalam proyek Giwar ini mungkin sama seperti Bapak Ibu yang lain tadi, pada saya asli orang Jawa sebenarnya ya, tapi baru saat ini juga dengar kata Giwar itu, baru pas saat mulai masuk ke PKE bangunan ini. Dan ternyata setelah tahu artinya, oh seperti itu, yo. Ternyata kami keluarga di sini selama ini juga telah sering melakukan hal tersebut. Karena kira ini ternyata anaknya tuh nggak mau diem dia tuh. Jadi apa-apa itu sering diotak-atik, bikin apa. Mungkin karena kami saat ini memang jarang-jarang beli-beli mainan langsung dari luar mungkin ya. Jadi lebih sering bikin-bikin sendiri di rumah itu, dari bahan apa-apa yang ada itu kita bikin. Kayak dari kardus kita bikinin set kupu-kupu buat dia, bikinin mahkota, topeng gitu, dari kardus kotak teh gitu. Anak tuh udah senang sekali. Terus kita bikin sama-sama alat siram tanaman dari botol bekas air minum, bikin pot gitu. Nah jadi pas ketemu proyek minggu pertama itu yang Giwar itu, anak sudah merasa tidak asing lagi. Itu kan udah sering ya Pak kita apa? Iya gitu. Jadi memang udah terbiasa kita lakuin sama ini, dan anak tuh bisa lebih terkonsep lagi sekarang, lebih terarah karena ada program yang dari minggu pertama kemarin Project Giwar itu. Ada tambahan. Jadi kata Giwar itu jadi salah satu kata favoritnya Keira. Jadi dikit-dikit, wah ini Giwar, seperti itu. Seperti yang dicontohkan sama Mas Tito ya di video itu. Ya, jadi dia suka mengucapkan itu dan tahu konsepnya apa itu Giwar. Gitu. Yeah. Jadi ya puji Tuhan mungkin nggak terlalu kesulitan untuk beradaptasi dengan program-program yang atau proyek-proyek yang harus dilakukan. Seperti itu. Ya. Kenalkan, nama saya Nova, saya ibunya Deos. Untuk Giwar ini juga sama, saya juga baru dengar pertama kali artinya Giwar itu apa. Pas waktu proyek Giwar juga Deos langsung tanya, Giwar itu apa Bu? Terus saya liatin videonya yang Pak Supri sama Mas Tito itu, langsung dia, oh kayak gini toh Bu Giwar. Iya, Deos kan juga pernah melakukan kalau siram-siram tanaman itu pakai botol-botol yang bekas gitu. Iya, jadi udah nggak asing lagi kalau itu, tapi cuma kata-katanya aja yang nggak tahu. Mungkin itu, kalau Deos sih nggak sulit untuk mengerjakan proyek-proyek, sudah terbiasa. Kami sebagai orang tua sampai saat ini masih tetap semangat dari segi orang tua juga dari segi anak. Terus ada perasaan seru, dan ada rasa bangga juga terhadap hasil karya anak yang telah dia kerjakan. Wah ternyata bisa juga ya dia bikin ini, bikin itu gitu. Kadang kita nggak menduga hal tersebut, tapi kok wah ternyata bisa. Terus seakan-akan kita juga jadi kayak ikut bersekolah dalam mendampingi anak sama proyek Giwar ini. Dan secara tidak langsung kami juga dapat pengalaman baru dari proyek Giwar ini. Setelah itu terkadang tuh malam-malam gitu sering kita ada perasaan penasaran tuh ya, besok apalagi ya proyek buat anak ya, karena kan kita juga harus siap mempersiapkan hal tersebut kan besok untuk anak agar siap untuk melakukan tugasnya. Tapi di sisi lain juga kita menikmati juga sih hasil karya dari anak dan teman-temannya. Jika seperti hiburan juga kita bisa melihat, wah lucu itu temannya tuh, bikin ini, bikin itu. Seperti ada hiburan juga sama proyek itu. Sedangkan untuk pengalaman menarik lainnya itu itu tadi sudah diucapkan tadi itu anak tuh selalu mengingat konsep kata Giwar tersebut dalam kehidupan sehari-hari ini. Bahkan di luar konteks tugas sekolah, dia tuh tetap melakukan hal tersebut. Dia sering menunjukkan ke kita kadang, lihat Pak, ini Giwar, lihat Ma, ini Giwar. Jadi sering kita lakuin setiap hari itu sama anak.
Terus hal menarik lainnya itu kelihatannya itu selama pengamatan kami seminggu ini anak itu sudah mulai sedikit mengenal mungkin ya kelemahan dan kelebihan dalam dirinya. Karena itu bisa terlihat tuh pada saat anak mendapatkan tugas yang sesuai potensinya atau tidak gitu. Misalnya saat mengerjakan proyek apa itu ya, minat dan potensi itu. Kan waktu itu kan Kira minta mau bikin apa, Nak? Mau bikin tari aja Pak gitu kan. Oh ya udah. Dia kelihatan percaya diri dan sangat apa itu antusias sekali. Kelihatan santai gitu kayak nggak tertekan gitu. Oh mau nari apa? Kita coba kasih itu kan pilihan dari yang pernah dia lakukan. Ternyata dia tidak mau kan, terus kita coba lagu baru buat dia, ada lagu jaranan gitu kan. Kita berikan video klipnya ke anak. Dia tertarik dan langsung mau ini aja Pak, mau ini. Oh ya udah. Dan itu kan dia baru lihat sekali, dia langsung mau mencoba. Oh baik ya udah, sekarang kamu lihat dulu ya. Yang menyimak melihat video itu terus mau latihan dulu nggak Nak? Enggak Pak, udah mau lihat aja dulu. Oh ya udah. Terus yang itu dia baru melihat, terus sore setelah mandi terus makan itu dia baru mau bikin videonya. Jadi malam-malam dia mau bikin videonya, kita puterin video klipnya, terus dia menyimak lagi sebentar, terus saya tanya dulu, gimana mau latihan dulu gerakan-gerakannya enggak langsung aja, langsung direkam aja, dia bilang gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mikir apa, udah langsung aja Pak, langsung aja Mas. Udah dia minta dandanin dikit, ya udah kita kasih dandanan dikit-dikit gitu, pakai baju apa, terus kebetulan kan di tempat kita ada kuda kepang tuh yang kecil itu yang dulu pernah dibelikan waktu dia kecil. Nah ini bisa dimanfaatkan sekarang, kita kasih ke dia. Udah siap? Ya siapa ya udah yuk kita langsung aja ya puter lagunya, kayak langsung nari ya. Itu terus kita rekam langsung sampai lagu selesai, nggak ada kendala apapun saat itu. Dia langsung sekali coba selesai, terus saya tanya gimana mau bikin lagi atau enggak udah cukup itu aja, udah. Oh ya udah, nanti Papa kompres videonya terus Papa kirim ya ke sekolah. Ya Pak. Jadi apa ya, nggak sampai 5 menit itu langsung selesai. Dia merasa, mungkin udah merasa wah ini emang aku bisa gitu ya, udah percaya sama apa yang akan dia kerjakan. Tapi di sisi lain juga dia kelihatan tertekan saat di proyek tertentu, dan itu hampir terjadi di 2 proyek dari minggu sebelumnya sama minggu sekarang, yaitu ketika menceritakan kembali sebuah cerita. Yang minggu kemarin kan cerita jempol pahlawan kesehatan, terus minggu ini kan cerita bintang berharga. Nah saat suruh menyimak itu dia udah pertama sih masih senang-senang, antusias lihat terus gitu kan, karena kan menarik gitu. Tapi anak ini seperti ada kelemahan itu apa ya, dia agak susah mengingat kosakata baru atau nama-nama baru gitu kan, sama pelafalan untuk yang kalimat-kalimat baru gitu dia emang agak kesusahan. Ya udah kita coba kasih siang suruh dengerin, terus kami suruh mencoba, gimana udah mau mencoba cerita kembali? Ya dia mau mencoba, tapi masih belum juga berhasil dia, terus dia udah kelihatan capek, ya udah istirahat dulu ya lanjut nanti malam aja ya, iya wah ya. Terus malam habis makan dia mau mencoba lagi, Pak bikin lagi, oh ya dia menyimak lagi gitu, dia coba lagi, mencoba lagi, dan itu hampir sampai jam 10 malam itu. Gimana, udah dulu ya, udah capek ya, udah dulu aja yuk, Kira bubuk dulu aja, lanjut besok lagi. Enggak Pak, enggak, karena mau selesai sekarang gitu dia. Nah dia tuh enggak mau berhenti juga, tetap mau menyelesaikan hari itu juga. Ya udah sekali lagi ya nanti, kalau udah bisa-bisa besok lagi ya. Ya terus dia coba lagi. Kita kasih kesempatan lagi dan ternyata dia berhasil sampai selesai cerita itu. Oh udah cukup ini. Ya udah bagus ya. Yuk tos dulu, kita tos dulu. Udah sekarang gosok gigi terus bubuk ya. Ini Papa kompres, Papa kirim dulu ke sekolah. Iya Pak, dia baru mau bubuk. Terus kita jam 10 lebih tuh, hampir setengah 11 dia baru mulai tidur. Itu untungnya hari Sabtu tapi ya, jadi besoknya kan libur itu. Udah
Jadi selama ini juga kami dapat mengamati kalau ternyata anak ini juga ulet, mau belajar dan pantang menyerah dalam melakukan suatu hal. Pengalaman menarik lainnya itu, nah ini anak itu selalu menikmati setiap proyek yang dia kerjakan. Meskipun itu bagi dia itu sulit, tapi tetap dia itu menikmati saat menonton cerita itu tetap bisa menikmati. Dan tugas-tugas yang lainnya itu dia sangat menikmati dan sangat antusias. Apalagi setelah dia berhasil buat karyanya itu, dia senang sekali. Dia langsung lihat Pak ini, lihat Ma ini, terus setiap malam dia selalu telepon video call Utinya itu di Temanggung. Pak lihat Uti ini tadi kira bikin ini, dia cerita gitu panjang lebar. Terus suruh fotoin, kirim ke kakak sepupunya, ke siapa gitu. Karena saking senangnya dia kan bisa bikin proyek itu. Satu lagi yang menarik itu Kira tuh sangat terkesan dengan ibu gurunya. Jadi dia tuh sering menirukan gaya ibu gurunya. Setiap hari itu dia tiruin. Misalnya pada saat ibu gurunya menyapa lewat telegram, dan nanti dia tiruin juga, selamat pagi anak-anak gitu, teman-teman gitu. Seakan dia itu sebagai gurunya, sudah siap sekolah belum gitu, dia tiruin itu setiap hari. Terus meniruin gaya bicara gurunya saat belajar Zoom bersama gitu, dia tiruin juga. Dan itu juga dia lakuin pada saat video call sama Utinya. Jadi dia tuh seakan dia jadi gurunya, dan Utinya itu jadi muridnya. Halo Uti, gimana udah siap sekolah hari ini gitu? Sehat-sehat aja kan gitu. Ya itu setiap hari dia lakuin itu juga. Mungkin bagi saya itu dulu mungkin Ya, ada tambahan. ini suster menulis di chat ya, suster. Jangan-jangan mau jadi guru. Ya mungkin dari Aku nulis di chat. Iya, dari kecil sudah terlihat minatnya untuk mengajar, dan kebetulan selama WFH bisa mendengar saya mengajar di kamar yang lain. Jadi mungkin merekam itu juga. Kalau itu dari sisi anak ya, kalau mungkin saya sedikit sharing itu tentang bintang berharga, tentang harus menceritakan arti nama anak ya. Mungkin selama ini kami juga nggak kepikiran perlu menceritakan bagaimana dia dilahirkan, bagaimana berharganya dia, bagaimana arti namanya. Mungkin selama ini juga nggak terpikir, tapi ya TKE Mangunan membantu kami untuk menyadarkan ya. Itu juga perlu untuk disampaikan ke anak. Kira, kamu mau jadi guru? Halo Kira. Mau ya ampun, seru banget. Iya, terima kasih sekali Pak Bu Eli. Dari Bu Eli itu ada Semi di sini. Halo Semi. Kita dengarkan kisah dari Bu Eli. Ini Bu Eli juga pecinta Montessori. Kita lihat bagaimana nih. Yes, inspired. Kita lihat bagaimana Montessori dan Mangunan ini ya Bu ya, kolaborasi nih. Iya, mari kita mendengarkan. Kolaborasi. Iya, betul. Iya Bu, kami siap mendengarkan ceritanya. Baik. Jadi saat dikasih proyek sejarah si jempol, itu kan proyeknya adalah timeline. Di situ saya langsung wow gitu, wow banget gitu ya. Karena beberapa bulan yang lalu itu saya udah kepikiran bikin timeline, tapi timelinenya dinosaurus. Nah dinosaurus itu kan prasejarah gitu. Saya itu sudah belajar, sudah bisa membaca jam, sudah tahu hari-hari, 7 hari itu seminggu. Kalau hari ini hari Senin, besok hari apa udah tahu. Kemarin hari apa udah tahu. Bulan-bulan belajar juga bulan dalam 1 tahun. Jadi dia udah meski waktu itu. Jadi waktu saya mau bikin timelinenya dinosaurus itu kan prasejarah. Saya mikir kok kompleks banget ya. Nanti saya harus jelaskan before century apa-apa itu kayaknya terlalu buatan sumber saya pikir terlalu deh gitu. Di saat dikasih timeline of my life, sejarah si jempol itu langsung tong gitu. Wow. Ini sesuatu yang luar biasa ini.
bahwa Semi itu harusnya mengenal dirinya, timelinenya dia dulu. Jadi akan menjadi sangat mudah itu memahami timeline semua hal nanti ya. Entah itu dinosaurus, entah itu timelinenya apa aja, itu dia akan lebih mudah memahami dari membuat timelinenya dia. Gitu. Jadi kita tuh excited. Sam, akhirnya kita bikin timeline. Langsung, oh ya, timelinenya siapa? Kamu lah. Gitu. Wah, aku punya timeline. Iya, kamu punya timeline. Aku juga punya cerita. Iya, kamu juga punya cerita. Jadi dari situ saya bercerita dulu bagaimana kami menunggunya selama 4 tahun. Bagaimana kami memberikan dia nama Samuel Hasiholan. Hasiholan itu artinya dirindukan. Gitu. Jadi bagaimana kami merindukan dia untuk hadir di antara kami gitu. Terus akhirnya dia lahir, lanjut sampai dia saat ini. Gitu. Dia kan pernah baca bukunya si Stephen Hawking sama si Abraham. Jadi dia jadi aku tuh seperti yang di buku itu ya. Iya, nanti Semi bisa di buku itu. Bisa kalau Semi bikin buku. Gitu, saya bilang gitu. Bisa. Itu kan buku biografi itu kan juga timeline juga kan, cerita dari kecilnya ini begini, keluarganya seperti ini. Terus saya print beberapa fotonya, saya minta dia untuk pilih. Jadi mulai beberapa bulan yang lalu itu kami udah berkolaborasi, bukan dominasi saya lagi. Kalau dulu itu bikin sesuatu itu dominasi masih saya. Nah sekarang itu saya bisa dibilang udah 80% akan saya serahkan ke dia, ke Semi, supaya dia lebih mengeksplor keinginannya seperti apa. Saya suruh milih. Oke, Sam, sekarang kamu harus cerita. Kalau cerita, saya mau nulis dulu. Nah, sepertinya masa sensitifnya Semi saat ini adalah menulis. Jadi apa-apa ditulis. Mau berdoa ditulis dulu. Mau apa ditulis dulu. Oke, akhirnya baik. Semi pilih fotonya. Nanti Semi cerita tiap foto itu. Jadi setiap foto itu Semi kasih keterangan apa. Jadi setiap foto dia bikin beberapa kalimat sesuai yang dia ingin ceritakan. Jadi saya membuat timeline itu garis waktu. Mungkin agak berat ya, tapi ternyata enggak. Semi bisa membaca. Jadi dari 2015 dia lahir, saya ganti lagi warna. 2016 saya ganti lagi warna. 2000 itu saya ganti lagi warna sampai sekarang. Jadi tiap tahun itu berganti warna. Jadi dia tahu bahwa tahun ini warna ini itu dia di perut saya. Warna ini dia lahir. Dan itu saya udah kasih bulan juga. Sebenarnya mau kasih tanggal, tapi saya lupa gitu. Berapa ya? Akhirnya udah bulan aja. Bulan. Jadi sekalian Semi itu beraktivitas, mempelajari ya, habis bulan ini. Dan tahun itu setelah 2015 itu berganti 2016. Nah, Semi juga sudah mampu membaca angka. Jadi kalau ketika itu 2015, maka lanjutnya akan 2016. Lanjutnya lagi akan 2017. Jadi jadi ngelihat garis itu, dia tidak malah membantu dia untuk bercerita. Di warna ini aku begini, di warna ini aku begini, di warna ini. Jadi dia lebih memahami bahwa selama setahun dia itu kejadiannya itu apa aja, seperti itu. Jadi dia dengan excited juga bercerita. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini lucunya, Mah, kenapa sih tahun itu harus berganti gitu? Jadi seperti itu. Lah kenapa juga bisa lu berganti terus.
kenapa Senin balik lagi Senin gitu. Oh ya, nanti kita bikin project lainnya lagi tuh untuk belajar kenapa harus berganti hari, harus berganti bulan, dan harus berganti tahun. Nanti saya nggak nggak tinggi nih, anaknya di belakang minum jus. Jadi timeline ini project yang menyenangkan buat kami, dan akhirnya dia seperti, oh aku dulu begini ya, dulu aku tuh gemuk, jadi saya kecilnya tuh gemuk, dan aku tuh bisa split, dia bilang gitu saat belajar dulu, kayak aku bisa split gitu. Jadi ya seperti flashback, tapi kita jadi seneng banget ya, dan kami tahu cerita dirinya itu seperti apa. Jadi yang punya cerita bukan hanya si Abraham atau Stephen Hawking atau si Einstein, tapi dia sendiri itu juga punya cerita, bagaimana ceritanya. Jadi timeline ini menyenangkan kami berdua. Seperti itu pengalamannya. Serunya itu apa ya, Sus? Jadi Bapak, Ibu, dan Suster, karena saya dibuat terkejut begitu. Tara itu sulit kalau ada tugas lalu disuruh, mari kita kerjakan, Nak. Kalau dia sudah bilang nggak mau, itu tetap aja nggak mau. Kalau lu kenapa, ini kan tanggung jawabmu, kita ajak bicara semacam itu, jawabannya juga santai, kan yang sekolah aku. Kalau yang sekolah aku, jadi yang menentukan aku. Nah, kita diam. Lalu dia menyusun jadwal. Misalnya, aku mau mainan dulu, habis mainan aku mau maem, baru aku mau mengerjakan. Nah, hal ini itu hari pertama kedua gitu agak membingungkan buat kami. Ini yang benar aja ini anak ini. Tapi lambat laun dia mencoba untuk menepati. Artinya bahwa oke, ketika sudah ini kita nyanyikan, sudah cukup, udah berarti kita melakukan tugas, ya. Nah, ini baru dia oke. Baru dia bisa menjalankan tugasnya. Lalu apa yang kita katakan, apa yang dia lihat di video, apa yang dikatakan guru Pak gurunya itu, dia semacam sambil lalu. Jadi dia tuh terkesan acuh. Ini yang kadang mungkin kalau orang lihat jengkel banget, ini anak kecil ini kok apa? Jadi ini saya membayangkan, ini kalau orang lain ini jengkel lihat gayanya ini. Udah gondrong, berindel, tapi sok tengil lagi gitu. Nah, ini jadi hal yang menarik. Tapi ketika waktu itu video call ya. Nah, ketika waktu itu Pak Mul dan Bu Dila menyanyikan lagu Anak Jempol. Ketika itu dia dengan ibunya, saya ada di belakang begitu. Nah, saya mendengar dia itu ikut menyanyikan dan itu benar. Bagi saya ini loh kok, ini yang nyanyi siapa gitu loh. Begitu saya lihat, oh anak saya betul-betul waktu itu mengambil HP dan saya rekam, saya videokan. Nah, artinya apa? Bahwa saya melihat ini kok tumben. Saya jarang mendengar dia menyanyikan lagu itu waktu hari hanya dia suruh menyanyi aja repot, dia nggak mau. Nah, tapi ketika yang video call hari apa itu dia menyanyikan dengan lancar, dan itu saya sama ibunya sampai saling pandang gitu, wah kok tumben ya hari ini anak ini luar biasa gitu. Nah, setelah itu saya coba, nah sorenya, yuk kita kirim, karena ada beberapa hal yang kemarin yang lucu kita kirim ke keluarga begitu di grup keluarga. Nah, dia dengan melihat seakan-akan serius itu, tatapan serius seorang bapak gitu melihat anak-anaknya, mau dikirim kemana? Ya di grup keluarga. Kenapa nggak izin? Saya sama ibunya sampai diem. Itu kan videoku. Harusnya izin aku dulu, baru boleh dikirim. Nah, kami berdua nggak bisa tertawa, kami berdua juga nggak bisa ngomong, akhirnya
hanya bisa oke, kalau gitu kita bicarakan aja nanti ya, ini nggak jadi dikirim. Nah, hal-hal ini dia lebih cenderung kayak mundur, kayak dia acuh, kayak dia tidak memperhatikan, tetapi kami meyakini, kami berpikir ini hanya keseharian, bukan dalam sekolah. Ternyata ini kebawa, jadi dengan gaya semacam itu, dia sambil mainan pun sebetulnya dia mendengarkan. Mungkin dia agak malu-malu pun dia mungkin melihat. Karena gerakan, ucapan, itu kok matching gitu loh. Sama seperti lagu dan gaya-gaya itu yang dia tampilkan loh kok sama. Nah, ini sesuatu yang mungkin bagi kami, keunikan anak kami mungkin kayak mesin diesel ya. Jadi dia biarkan aja dulu dia mau ngapain, dia menyusun waktu kayak gurunya ya sudah, kami iyakan gitu. Kadang pagi hari dia sudah bangun duluan, minta mandi duluan, dan dia aku mau menyapa dulu. Ya waktu itu kita beri waktu dia untuk menyapa. Terkadang belum mandi pun aku mau menyapa dulu. Oke, nah ini menjadi apa ya? Kami juga tidak merasa tertekan dengan suatu aturan yang baku, suatu hal yang harus diada-adakan, tapi dengan bentuk keseharian yang real, tetapi memberi peluang kepada individu itu untuk berkembang, untuk apa dia bisa melakukan sesuatu itu dengan dirinya sendiri, dengan lepas, jadi tidak ada ikatan apapun. Nah, akhirnya kami sama-sama bahwa oke, ini berarti dia sudah masuk dalam tataran pembicaraan kami, karena walaupun dari kecil kami sering diskusi dan memang ada bahasa atau istilah yang mungkin belum dia pahami. Nah, itu lambat laun ternyata dia juga mulai mengerti, memahami. Karena kebiasaan dongeng di malam hari sebelum tidur itu kan dia jeda dengan kakaknya juga jauh. Saya nggak mungkin dengan bisa bilingual dalam waktu yang sama menceritakan dalam satu ini. Jadi kadang kita menggunakan bahasanya Tara, kadang menggunakan bahasanya kakaknya. Jadi sedikit dia ditarik, kakaknya suruh turun. Nah, ini memiliki dampak yang mungkin tidak hari ini atau besok, tapi suatu saat itu akan keluar. Seperti halnya tadi masalah izin, lalu penggunaan masker, dia menegur siapapun yang datang ke rumah, kenapa kamu tidak bermasker? Ya mungkin bagi kami di sini agak enggak, nah ini anak pokoknya kurang ajar, ini enggak sopan gitu menegur siapapun. Tetapi untungnya ini kondisi pandemi yang ya memang seharusnya semacam itu, dan siapapun. Nah, ini yang kami tetap berikan semangat ke anak bahwa apa yang kamu lakukan benar, itu bukan masalah sopan santun, ini masalah kesehatan. Tapi pengucapanmu saja yang harus lebih lembut, lebih santun, tetapi tetap tegas, iya. Nah, ini yang kami melihat bahwa banyak hal-hal yang ketika dia lepas, dia bisa merdeka, malah justru keluar. Tetapi ketika ini diikat, ini loh, waktumu udah ditunggu sama Bu Guru, sama Pak Guru, dia malah lari, dia nggak mau. Sampai akhirnya kami bikin kesepakatan, ya sudah, oke, kalau kamu yang sekolah, kira-kira apa? Kalau gitu aku yang menentukan apanya, waktunya, oke. Nah, ini yang terkadang kami juga akhirnya membuat kesepakatan ulang, karena dia bisa, kami yang nggak bisa misalnya. Nah, ini yang memang harus match, jadi kita sama-sama memahami. Akhirnya ya sedikit demi sedikit kami mulai terbentuk. Jadi kira-kira hari ini, oh aku pagi mau sampai siang ada acara ini, kalau kamu mau divideokan mungkin setelah atau sebelumnya misalnya. Nah, akhirnya apa, kita semua kena, karena kami memang di sini udah terbiasa bahwa kamu juga boleh bilang suka atau enggak, kamu boleh usul. Jadi akhirnya terbentuk bahwa ini ada kepentinganmu, ini kepentingan kalian,
kita sama-sama, yang penting semuanya dapat. Nah, cuman memang agak dengan kondisi yang semacam ini agak-agak sabar, karena ya tadi dia kadang-kadang ngomongnya itu, waduh, ini seperti teguran itu bagi kami betul-betul kena gitu. Ya sampai sekarang pun kami belum mengirimkan itu gitu, ketika dia belum mengatakan oke gitu. Nah, ini yang mungkin apa ya? Ya mungkin keunikan masing-masing warga sekolah ya. Semua punya keunikan masing-masing, yang mungkin untuk Tara ini mungkin semacam mesin diesel gitu ya. Jadi dia kalau belum mood ya dia nggak akan jalan. Tapi kalau dia jalan, yang ini yang harus kami sering ingatkan, bahwa ada gas, ada rem. Ini ya, masalah memanage ini juga menjadi tekanan buat kami. Gitu ya. Terima kasih Pak. Ini kita lanjut lagi, kita dengarkan dulu cerita yang terakhir dari Bu Nova yang sudah menjalani 2 tahun di TK Eksperimental Mangunan. Mau dibilang makan garam juga bisa. Satu bangunnya berdinamika di TK Eksperimental Mangunan. Ini boleh ya, boleh mengkritisi sekolah, boleh ya, mengevaluasi sekolah juga boleh, biar kita saling belajar. Sangat menarik sekali. Silahkan Bu Nova, kami siap mendengarkan cerita yang luar biasa dari Bu Nova. Ya, terima kasih Suster. Di TK Mangunan itu proyek-proyeknya sangat seru kok, Suster. Dan Dewas juga sangat antusias untuk mengerjakannya. Nggak seperti waktu awal-awal dulu. Kalau waktu awal-awal dulu pas TKA itu banyak dramanya. Susah. Tapi untuk sekarang sudah terbiasa. Dan untuk proyek sejarah si jempol ini sangat antusias. Waktu mau pilih-pilih foto-fotonya, dia sangat bersemangat. Saya, aduh fotonya di mana ya, HP-nya ibu itu kan dulu rusak, ibu bilang gitu. Nah terus gimana Bu, besok sekolahnya gimana gitu. Untungnya memori card-nya itu masih saya simpen, jadi masih ada. Terus yang pilih saya loh Bu, jangan ibu loh, kan yang sekolah Deos. Iya, kamu pilih sendiri foto-fotonya yang mana. Jadi saya cuma nunjukin aja, ini waktu kamu umur berapa gitu. Deos milih sendiri semuanya fotonya. Terus waktu diprintkan sama ayahnya, dia langsung bilang, kok bagus banget ya dari aku kecil sampai sekarang gitu. Tapi ini besok digunting-gunting loh Dek, soalnya buat timeline. Langsung dia bilang, kenapa digunting-gunting Bu? Kan ini kayak gini udah bagus gitu. Ya kan itu besok ditempelin di kertas Dek, ini besok dikasih umur, kamu umur berapa. Jadi Bu Guru sama teman-temanmu itu tahu. Ini waktu kamu umur berapa, waktu kamu sakit, waktu kamu pulang pergi ke rumah sakit, gitu. Jadi dia tahu ceritanya dari kecil sampai sekarang itu dia senang bisa ngerti ceritanya itu. Terus saya dalam hati gini, wah besok ini pasti pas hari hanya mau bikin timeline, foto-fotonya nggak boleh digunting ini. Ternyata beneran. Waktu hari H mau bikin timeline, foto-fotonya beneran nggak boleh digunting sama sekali. Terus kamu sekolahnya gimana kalau nggak boleh digunting? Lah ini udah bagus kok Bu, sayang kalau diguntingin gitu. Terus akhirnya, lah terus gimana? Bilang ayah lagi aja, suruh ngeprintin. Ya nanti ibu bilang ayah, tapi nggak sekarang ngerjainnya, nanti sore nunggu ayah pulang kerja. Untungnya dia mau, biasanya kan dia kalau udah mau sekolah, terus digituin, mogol. Tapi untungnya dia mau, dia nggak apa-apa nunggu ayah nanti sore. Ya akhirnya sore baru dikerjain buat timeline-nya. Dan pas cerita dari kecil sampai sekarang, dia sangat antusias sekali. Waktu kecil kan dia mungkin nggak seperti anak-anak yang lain, karena dia sangat spesial. Kami menunggunya juga hampir 6 tahun, dan dia sakit leukemia. Jadi 3 bulan awal itu sangat-sangat sulit bagi kami karena kami hidupnya waktunya di rumah sakit, terus pulang pergi rumah sakit. Senin masuk rumah sakit, Jumat malam pulang, paling di rumah cuma Sabtu Minggu gitu aja. Nah, itu terus-terusan selama 3 bulan. Jadi
waktu dia dengar cerita itu dia juga bilang, iya ya Bu, terus di rumah sakit juga banyak temennya. Iya, walaupun dia sebelum sekolah di rumah sakit kan punya banyak temen. Jadi dia tahu gitu. Tapi kan sekarang dia sudah sehat. Sekarang dia sudah gemuk lagi, nggak kurus kayak dulu. Iya, sekarang dia sudah sehat. Jadi intinya kamu itu harus selalu bersyukur, apapun keadaan kamu, apapun masalah kita itu harus bersyukur. Gitu. Jadi dengan sejarah Cijempol ini sangat berterima kasih pada sekolah karena sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali untuk ceritanya sampai runtut dari bayi sampai sekarang. Paling kalau cerita kan cuma sekedarnya aja. Mungkin itu aja cerita dari saya, Sister.